akan berlanjut lagi di semester berikutnya. Semester 7 kayaknya tinggal sedikit kalian ya mata kuliahnya ya. Yalah, apapun itu bersyukurlah. Sudah banyak yang dilewati ya. Ya, hari ini pembahasan kita itu gimana caranya? Tunggu sebentar. Ya, ya. Hari ini pembahasan kita adalah KPI desain dan scorecard dalam BI. Ya, minggu lalu kita udah eh, melihat presentasi temannya mengenai dashboard yang sudah dibuat berdasarkan data Kaggle. Nah, tapi permasalahannya ya di tugas yang kalian kerjakan itu visualisasi yang kalian buat berdasarkan apa? Coba. Berdasarkan ya, kalau kalian ingat tugasnya itu instruksinya mengambil data dari Kaggle. Kemudian dibuatkan visualisasinya. Nah, gitu kan? Masalahnya ya itu dia. Yang kalian tampilkan itu hanya visualisasi dari data apa adanya. Apa yang ada tersedia itulah yang kalian buatkan visualisasi. Itu kan? Kalian bukan menampilkan hal yang perlu diketahui. Ya kan? Ya, nggak apa-apa. Memang instruksi tugasnya seperti itu. Ya. Jadi di pertemuan kita yang sekarang, disinilah kita mulai bisa seharusnya memilih apa yang harusnya kita tampilkan di dalam dashboard yang kita buat. Ya, makanya judul pertemuannya itu KPI design dan scorecard dalam BI. Itulah dia. Ya. Oke. Nah, minggu lalu kalian sudah bisa membuat dashboard. Perlu ditekankan ini ya. Sudah bisa. Kalau ditanya kalian bisa nggak bikin dashboard? Jawabannya Sudah, Pak. ya udah dong ya. Ya, walaupun dashboard sederhana, tapi sudah ada buktinya. Kalian sudah bisa buat. Ya. Nah, oke. Tapi coba lihat lagi dashboard kalian. Apakah semua angka yang kalian tampilkan itu benar-benar penting? Atau sekedar tak ditampilkan karena ada datanya? Gitu ya. Oke. Ada perbedaan, ya ada dua istilah. Pertama itu data rich, yang kedua insight rich. Ya. Kedua istilah ini tidak sama. Data rich artinya kita memiliki banyak data.
ketersediaan data bagus. Ya, bisa kita munculkan, bisa kita buatkan visualisasinya, ya. Itu bagus, tapi sebenarnya tidak semua di dalam dashboard itu bisa kita tampilkan. Karena layarnya terbatas kan. Nah, jadi harus dipilih. Contohnya kemarin kelas 6B ada yang 21 kolomnya. Nah, gimana itu? Ya kan? Kalau di laporannya dia tuliskan hanya 16. Yang ditampilkan visualisasinya hanya 8. Jadi untuk menentukan apa yang ditampilkan harusnya ada caranya. Ya, nggak bisa kita asal menampilkan saja. Ya. Data rich, ketersediaan data banyak. Insight rich, ya, yang ditampilkan sedikit, tapi mampu menjawab kebutuhan bisnis, mampu membantu bagian manajemen membuat keputusan bisnis. Sebenarnya inilah model atau dashboard yang kita inginkan. Insight rich, kaya akan insight. Itu dia ya. Oke, lanjut. Ya, ini agendanya. Nanti kita melihat yang mana yang penting ya. Nanti ada contohnya di slide berikutnya. Kemudian metric versus KPI, apa bedanya? Framework, smart KPI, balance scorecard. Kemudian nanti ada contoh juga KPI yang bagus, gimana beberapa kesalahan yang sering dilakukan dalam membuat KPI, baru nanti ada kesimpulan. Boleh ya? Oke, kita lanjut. Nah, ini coba. Kalau kamu menjadi manajer toko online, angka apa yang pertama kali kamu cek setiap pagi? Total penjualan, jumlah order, rating toko, atau return rate? Jumlah penjualan, Pak. Apa? Jumlah penjualan. Jumlah penjualan. Total penjualan yang ada? Ya, total Ini penjualan, Pak. Oke. Kenapa total penjualan? Jadi bayangkan ya, kalian punya toko online, misalnya kalian buka di Shopee, ya kan? Udah bangun, beres-beres, mulai kerja, apa pertama kali yang kalian cek? Kalau si Jeki tadi total penjualan. Kenapa kira-kira Jeki? Nengok barang yang udah terjual aja gitu, Pak. Oke. Apa saja yang sudah terjual? Jadi bayangkan setiap pagi si Jeki ngelihat itu, bangun apa ya yang udah terjual, berapa yang udah terjual ya kan? Oke. Yang lain, ada pendapat yang lain? Jumlah order, Pak.
jumlah order. Kenapa jumlah order? Karena biar tahu ngebungkus ngebungkus barang yang mau dikirim ke orang gitu, pembeli. Oke. Ya, bisa juga. Jadi dilihat ordernya yang belum diselesaikan berapa banyak yang sudah, ya. Kalau belum, jadi hari ini order yang mana aja bisa, boleh. Oke, ada yang lain? Oke, ada yang lain? Kalau rating toko kira-kira gimana? Kalau kamu jadi manajer toko, apakah kalian ngecek rating toko setiap pagi? Ya ini kan tergantung masing-masing ini jawabannya. Setiap orang kalau jadi manajer gayanya beda-beda, gitu kan? Tapi ada nggak kira-kira yang ngecek rating toko setiap pagi? Ada kira-kira? Jawabannya ya pasti ada, iya kan? Ada aja nyintil. Ya. Jawabannya ini sebenarnya tergantung orang dan keadaan bisnisnya sekarang. Kalaulah baru buka toko online, ya kan, baru merintis, ya tentu saja total penjualan itu penting, perlulah dilihat, ya kan? Atau jumlah order, gimana jumlah order hari ini? Apakah sebanyak sebelumnya? Apakah hari ini banyak ataukah makin sedikit, ya kan? Tapi kalau tokonya sudah lama berdiri, rating toko pasti jadi penting. Kalian kan pasti banyak itu kalau belanja online. Pernah ya kalian belanja online di Shopee, di Tokped? Pernah ya? Ada yang belum pernah? Coba raise hand dulu yang belum pernah. Ya, kalau belum dicoba aja ya. Perlu itu pengalaman toko online ini. Soalnya kedepannya kayaknya nggak berkurang toko online itu, bakal menambah terus, ya kan? Jadi perlu juga kalian apa? Entah beli-beli sabun gitu, beli-beli sampo, coba aja, ya. Nah, biasanya kalau kalian belanja, kalau tokonya sudah besar, apalagi kalau mall dia itu ngechat kalian. Tolong diberikan ratingnya ya, bintang 5. Nah, karena di keadaan bisnis dia yang sekarang, rating itu sangat penting. Nah, gitu ya. Barangnya sudah bagus, sudah banyak customernya, sekarang dia tinggal bersaing dengan toko yang lain. Salah satu persaingannya dilihat dari rating. Jadi, rating toko untuk dia itu bisa dicek setiap hari. Nah, gitu kira-kira ya. Jadi harus kita pilih. Nah, selanjutnya metrik
dan KPI. Coba perhatikan dulu. Oke. Metrik artinya semua angka yang bisa diukur dari aktivitas bisnis. Semuanya. Kalau dia bisa diukur, namanya metrik. Ya, namanya metrik. Contoh, jumlah pengunjung website. Kan bisa diukur ya. Total transaksi bulan Maret. Rata-rata waktu pengiriman. Jumlah produk terjual per kategori. Ya. Inilah dia metrik. Semuanya. Masih banyak lagi. Asalkan dia bisa diukur, disebutlah dia metrik. Oke? Nah, metrik ini sifatnya netral. Artinya, kalau nggak ada konteksnya, ya dia sebagai informasi aja. Nah, gitu ya. Itulah dia kalau metrik ini. Soalnya ya dasarnya semua yang bisa diukur, udah itu aja. Ya, semua yang bisa diukur. Oke. KPI apa kepanjangannya? Ada yang ingat? Key Index Performance Index. Iya. Tuh, Key Performance Index. Nah, KPI ini adalah metrik. Oke. Dia terikat ke tujuan bisnis. Ada konteksnya, terkait gitu ya. Dan punya target. Oke, sekali lagi ya. KPI ini adalah metrik yang terikat ke tujuan bisnis dan memiliki target. Nah, ini bedanya. Ya. KPI. Jadi, kalau metrik itu ukuran, ya. Kalau KPI ini adalah metrik yang bisa kita gunakan untuk menentukan apakah bisnis kita sehat atau tidak. Jadi tidak semua metrik itu KPI. Ya, tidak semua metrik itu KPI, tapi semua KPI berasal dari metrik. Ya. Jadi KPI itu metrik yang dipilih dan punya target. Itulah dia. Oke. Paham ya kira-kira ya? Mudah-mudahan ya. Jadi dia ini kita pilih karena kita anggap dia itu bisa jadi indikator kita apakah bisnis kita ini sehat atau tidak. Kita pilih. Ya. Bagaimana cara milihnya? Perhatikan tujuan bisnis kalian. Contoh, ternyata
eh, kalian punya bisnis kafe, ya, baru mulai sebulan, tiba-tiba di Google Map atau di apa namanya eh, aplikasi ojol, orang-orang mengeluh mengenai pesanan mereka lama nyampe, ya kan? Berarti di bulan itu kalian sedang fokus untuk misalnya mengurangi masa pemenuhan order, ya kan? Nah, jadi metrik apa yang bisa kita gunakan? Nah, kira-kira apa yang terkait mengenai pemenuhan waktu order? Kalian pilihlah itu, ya. Misalnya dari sini. Nah, dari sini, dari metrik yang ada, dari sini aja dulu. Yang mana kira-kira yang cocok dibuat menjadi KPI? Kalau apanya kayak gitu? Kasusnya seperti itu. Rata-rata waktu, Pak. Rata-rata waktu pengiriman. Oke. Oke ya. Oke. Jadi dipilihlah dia si rata-rata waktu pengiriman. Oke. Diametrik, tujuan bisnisnya udah relevan, udah nyambung kan? Sekarang kita kasih target. Misalnya apa targetnya kira-kira? Nah, kasusnya tadi kan kita punya kafe, orang-orang ngeluh pemenuhan ordernya lama, ya, yang di Google Map sama yang di ojol. Kita pilihlah metrik rata-rata waktu pengiriman. Katanya KPI itu harus punya target. Nah, apa targetnya? Misal rata-rata waktu Time pengiriman, delivery. ya, KPI-nya yang digunakan untuk rata-rata waktu pengiriman. ya, betul. Targetnya berapa kita buat? 15 menit mungkin, Pak. 15 menit contoh. Jadi rata-rata waktu pengiriman targetnya lebih besar sama dengan 15 menit. Oke. Nah, satu lagi sebenarnya ini kurang, ya. Oh ya, ada kok di bawah ya. Dipilih, diberi target, sudah. Inilah dia kan KPI kita. Dan dipantau secara rutin. Artinya harus ada batas waktunya. Contoh, rata-rata waktu pengiriman dalam 2 bulan ke depan misal. Harus dikasih dia batasnya. Kenapa? Karena kita mau pantau secara rutin. Kalau loss saja dia, kapan kita mau memperbaiki gitu kan? Harus ada dia. Ya. Jadi dia itu metrik relevan ke tujuan bisnis, punya target, punya batas waktu. Itulah dia KPI. Rata-rata waktu pengiriman lebih besar sama dengan salah ini ya, kok lebih besar? Harusnya lebih kecil kan? Lebih kecil sama dengan dari 15 menit. Maksimal itu 15 menit gitu maksudnya kan.
untuk bulan Mei misalnya. Harus dikasih waktunya. Gitulah kira-kira. Itulah bedanya metrik dengan KPI. Jadi contoh metrik lain, contoh KPI yang lain di sini ada beberapa, ya. Conversion rate, apa ini? Conversion rate, ada yang tahu? Udah pernah ini kita hitung ini. Banyaknya pengunjung bukan Pak? Ya, conversion itu ini kan masih kurang ya. Banyaknya pengunjung yang berubah menjadi pembeli. Itu dia conversion rate ya. Jadi kalau cuma berkunjung aja ngapain gitu kan. Pengennya membeli jadi pembeli orang itu kan. Nah, itu bisa dihitung. Kemarin udah pernah kita hitung. Ya. Banyaknya pembeli dibagi banyaknya pengunjung dikali 100%. Itu kemarin rumusnya. Ya. Average order value, kira-kira apa ini maksudnya ini? Rata-rata banyaknya pembelian Pak. Oh, rata-rata uang yang dikeluarkan pembeli gitu Pak. Betul. Ya, rata-rata nilai pemesanan. Maksudnya berapa yang dihabiskan pembeli dalam satu order. Kan ada itu orang yang ordernya sering tapi harganya yang murah-murah. Nah, ada orang yang sekali beli tapi berjuta-juta. Nah, kan bisa dijadikan target ini. Bisa dijadikan KPI. Repeat customer rate. Banyaknya tingkat customer yang membeli kembali. Ya, jadi ada itu model bisnis yang ternyata sebagian besar pembelinya itu pelanggan FOMO. Tahu kalian FOMO? Apa kepanjangan FOMO? Fear of missing out gitu. Ya, betul. Fear of missing out. Orang-orang yang hanya mengikuti tren, takut ketinggalan tren. Ya. Kan banyak gitu model bisnis ya. Jadi kalau di model bisnisnya seperti itu, kadang sadar nggak sadar sih yang punya bisnis gitu ya. Kalau dicek repeat customer rate-nya, pasti itu kecil. Kan? Kenapa kira-kira? Apa Pak tadi Pak? Kenapa? Ulangnya tadi Pak, pertanyaan apa? Kalau model bisnisnya ternyata sebagian pelanggannya itu pelanggan FOMO, kalaulah KPI yang digunakan repeat customer rate, ini pasti nilainya kecil. Kenapa kayak gitu? Karena itu dia pengunjungnya hanya meningkat di saat-saat tertentu Pak, nggak sering berkunjung lagi gitu Pak. Iya. Kalau trennya sudah habis gitu. Iya. Bahkan bukan tidak sering berkunjung ya, membelinya hanya sekali aja, cuma untuk FOMO aja. Ya, nah itu penting ini repeat customer rate ini, penting ini untuk yang terindikasi pelanggannya FOMO gitu kan. Pasti dia
Kalau dia FOMO, beli sekali, sudah, hilanglah dia, nggak jadi customer lagi. Customer rate-nya pasti berkurang, sekian persen cuma. Nggak nyampe itu 40% ya kita. Nah, untuk kasus seperti itu, kalau disuruh kalian membuat dashboard, pastikan ini ditampilkan. Gitu maksudnya. Nah, ya kan? Tapi kalau misalnya bisnisnya udah lama, apa contohnya? Coca-Cola contoh. Apakah perlu repeat customer rate? Masih perlu. Tapi dia itu ya di bawah-bawah lah. Masih banyak yang lebih penting menurut dia. Ya. Karena contohnya efektivitas promosi. Mungkin itu lebih penting. Kenapa? Karena setiap season berganti iklannya. Ya kan? Nah, mungkin itu perlu orang itu. Lebih penting. Itulah tunjukkan. Itulah yang kalian munculkan di dalam dashboard. Nah, yang terakhir on time delivery. Ya, on time delivery. Nah, bisa juga nih ya, rata-rata waktu pengiriman itu seberapa lama pengiriman dalam satu order. On time delivery seberapa banyak pengiriman yang tepat waktu. Beda kan? Nah, ini juga bisa dibuat sebagai KPI. Oke. Ya. Itulah dia KPI dan matrix. KPI itu dipilih, diberi target, dan dipantau secara rutin. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Berarti KPI itu bisa ini ya Pak, fleksibel Pak? Betul sekali. Betul sekali. Jadi pemilihan KPI itu pertama tergantung manajernya dulu. Dia mau melihat apa, orangnya tadi kan. Ya, beda orang, beda pemikiran dia. Ya. Yang kedua, dia memilih itu pasti tergantung keadaan bisnis. Tergantung dari keadaan bisnis. Kalaulah lagi banyak ruginya, pasti KPI-nya yang dicek itu gimana supaya mengurangi rugi. Kalaulah mau ekspansi, misalnya memperbanyak franchise, pasti beda lagi KPI yang ditampilkan. Ya, tergantung keadaan bisnis. Apa yang sedang menjadi tujuan? Tujuan kita untuk saat ini apa? Ya. Jadi fleksibel, tergantung waktu dan tujuan. Gitu ya. Mantap pertanyaannya. Ada yang lain pertanyaannya? Oke, kalau nggak ada. Udah jam berapa ini? 8.49. Selamat pagi Pak, ini sesi. Nomor siapa? Oh, si Jackie. Oh ya, ini si Kom tinggalin memang si Jackie ya? Iya, Pak. Iya Pak. Ya. Ya, Jackie, absensi manualnya ada sama kamu kertasnya? Ada Pak. Ya, nanti oh
Oke. Itu di Sipadi saya sudah membuat kehadiran. Ya. Passwordnya BI 136D. Silakan diisi batasnya. Ini jam berapa lah saya taruh? Jam 9. Iya, 9 menit lagi. Harusnya jam 8 tadi langsung saya option. Oke. Ini saya kirim passwordnya di kolom komentar BI 136D. Nah, nanti kalau udah selesai perkuliahan, nanti saya kasih tahu siapa yang nggak ngisi absen ya. Jeki tolong diisikan juga di apanya, manual. Oke. Baru 3 kali rupanya kita online ya. Oke. Lanjut. Nah, ada cara membuat KPI yang bagus. Biasanya KPI yang bagus itu ada 5 ciri-ciri. Ya. Bisa disingkat menjadi SMART. Specific, measurable, achievable, relevant, dan time bound. Spesifik. KPI harus jelas dan spesifik. Contoh, conversion rate dari pengunjung menjadi pembeli. Gak bisa kita membuat KPI itu yang umum. Ya, harus spesifik. Ya, itulah dia yang S. Measurable, ya tentu saja dapat diukur. Nggak mungkin kita cuma bilang banyaknya pembeli meningkat. Meningkat berapa? Kayak mana mengukurnya? Seberapa meningkat targetnya? Nggak tahu kita, ya kan? Harus bisa diukur. Ya, kalau ini tadi conversion rate, berarti rumusnya seperti ini. Achievable, dapat dicapai. Jangan bikin KPI yang nggak masuk akal. Maksudnya gitu. Baru membuka kafe, tiba-tiba KPI-nya pembeli harus meningkat 150% dalam 2 minggu. Nggak mungkin aja gitu kan. Target realistis sesuai kapasitas. Ya, cari tahu gimana kemampuan kalian saat ini, buatlah target yang sesuai. Nggak terlalu mudah, nggak terlalu sulit juga. Gitu ya. Relevan, sangat terkait ke tujuan bisnis. Ya, seperti kasus-kasus kita tadi. Dan yang terakhir, time bound. Nah, ini dia. Harus ada ini batas waktu. Dicapai dalam 1 bulan. Misalnya. Gitu ya. Ya, sebenarnya ini
Smart ini, framework smart ini bukan hanya untuk KPI. Ya. Saya belajar ini waktu pelatihan Google Data Analytics. Waktu membuat pertanyaan bisnis, frameworknya sama, smart. Waktu mau membuat project, pertanyaannya sama, smart. Kalau kalian pikir kan, bikin project harus kayak gini juga. Spesifik, apa yang mau dikerjakan, bisa diukur hasilnya, jangan cuma bagus, nggak bagus. Nah, nggak tahu kita kayak mana yang bagus sama nggak bagus itu. Ya. Achievable, timnya memang mampu, jangan ngerjainnya nggak kita mampu gitu. Relevan, memang project ini ada gunanya. Nah, dan yang terakhir time bound, harus ada tenggat waktu. Kalau nggak ada, nggak selesai. Nah, gitu ya. Jadi framework smart ini banyak kegunaan. Dia menjadikan apa yang kita kerjakan itu memang masuk akal, bisa diukur. Ya, itulah dia framework smart ini. Oke, ini sebenarnya masih setengah jalan gitu ini, tapi inilah dia yang saya jelaskan terakhir ya. Waktunya tinggal sedikit pula. Tunggu sebentar, ada informasi. Ya, listriknya masih belum bisa dipastikan kapan hidup ya. Sudahlah. Kayak itulah kadang-kadang. Sudah ditanyakan ya ini tadi ya, tunggu saya lihat dulu ya. Secepatnya selesai, tapi kira-kira siang, tapi belum pasti. Gimana itu? Maksudnya. Berarti sempatnya nggak diterapkan, Pak. Ya sama-sama tahu lah kita ya. Gak usahlah dia pakan kali. Kalau lah coba bayangkan semua bagian di pemerintahan menggunakan framework smart. Apa nggak ada yang demo itu? Udah aman semua Indonesia ini, coba lah. Jelas semua ya kan. Udahlah, gak usah lah kita pakai kali ya. TST aja. Ya. Ya ini ada konsep yang terakhir. Bukan ya, masih banyak sih, tapi inilah yang bisa jelaskan hari ini. Balance Scorecard. BSC. Jadi ini ada 4 perspektif sudut pandang bidang di dalam bisnis. Oke, sebenarnya masih banyak, tapi dikelompokkan menjadi 4. Kenapa menjadi 4? Karena dianggap inilah yang menentukan sebuah bisnis itu sehat atau tidak. Ya, keempat bidang ini. Oke. Namanya balance scorecard. Artinya keempat bidang ini harus seimbang. Jadi dulu orang itu pernah juga kita bahas ini. Ngelihat sebuah bisnis itu sehat atau enggak, pertama yang dilihat itu hanya bidang keuangan saja. Gimana keuangan kalian?
ya, revenue growth kalian, ini KPI ini ya, gimana, berapa persen setiap kuartalnya, meningkat terus, tidak ada, dalam 2 tahun terakhir nggak ada penurunan dan peningkatannya di atas 5%. Oh, luar biasa. Maulah orang menginvest ke situ. Biasanya seperti itu, ya. Tapi ada muncul teori, ada apa namanya, best practice. Ternyata untuk melihat bisnis itu sehat atau tidak perlu 3 perspektif lain. Tidak hanya keuangan, perlu juga dilihat pelanggannya, dari segi pelanggan maksudnya, proses internal, dan pembelajaran dan pertumbuhan. Jadi ada 4 bidang di dalam bisnis ini harus seimbang. Ya. Nah, tapi kalau kalian perlu ingat, seimbang bukan berarti semuanya harus dijalankan bersama-samaan, bukan. Ya. Tergantung keadaan, yang diprioritaskan itu pasti ada. Gitu ya. Bukan harus itu, harus seimbang semua, dijalankan semua dengan sama rata. Enggak juga. Ya. Hasilnya kita ukur mestinya seimbang. Tapi dalam pemenuhannya boleh diprioritaskan yang mana duluan, mana yang terakhir. Tergantung keadaan. Ya. Coba kita lihat bidang keuangan. Maksudnya gimana bidang keuangan ini? Maksudnya kita cari tahu bagaimana penampilan kita di mata investor. Ini salah satu, bagaimana tampilan kita di investor itu menjadi salah satu titik sehat atau tidaknya bisnis kita. Ya. Bagaimana kita tahu investor ngelihat bisnis kita sehat atau tidak? Kita pakailah KPI yang berhubungan dengan bidang keuangan ini. Ya. Nah. Sebenarnya masih banyak KPI-nya ya, tapi ini yang ditampilkan contoh aja. Revenue growth, profit margin, ROI atau ROE. Ya. Itu dari segi keuangan. Dari segi pelanggan, kita harus tahu bagaimana pelanggan memandang kita. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita bisa mengukurnya dengan KPI seperti ini. Ya, sebenarnya masih banyak KPI yang lain, tapi ini yang umum. Customer satisfaction, kepuasan pelanggan, retention rate, tingkat retensi, artinya seberapa mungkin customer itu balik lagi, ya. Market share, pangsa pasar, ya, seberapa dari market keseluruhan yang ada, misalnya menjual laptop, penjualan kita berapa persen, gitu ya, bisa dihitung. Yang ketiga, di proses mana kita harus unggul. Nah, ini penciri sebenarnya, ya. Kalau kita tahu apa yang lebih baik yang bisa kita lakukan dari orang lain, itu tandanya bisnis kita sehat. Kita tahu unggul kita di mana. Kenapa? Karena udah tahu kita arah kita mau kemana.
kita tahu, oh ternyata perusahaan kita ini, bisnis kita ini bagus dalam presentasi barang, package-nya bagus, unboxing-nya bagus. Nah, baru nanti disusunlah strategi bisnis di area sekitar situ. Nah, gitu ya. Itu contoh, itu tanda kalau bisnis kita itu sehat. Tahu kita yang mana kita unggulnya. Ya. Bisa kita ukur. Banyak KPI. Yang keempat, pembelajaran dan pertumbuhan. Bagaimana kita terus berkembang. Nah, ini kalau di Medan paling sedikit ini perhatiannya ini, bidang ini. Ya. Mungkin pernah sering kalian dengar, oh sedang ada pelatihan, sedang ada diklat dan sebagainya. Tapi mental orangnya itu. Jadi mereka mengikuti pelatihan itu hanya sekedar memenuhi kewajiban saja, karena diwajibkan ya, makanya mereka ikut. Ya. Tapi, nah yang dibilang sehat itu, ya, memang orang-orangnya mau berkembang. Kesadaran itu ya ada. Nah, KPI-nya banyak, bisa juga diukur. Nah, gitulah dia kira-kira. Inilah dia keempat bidang atau perspektif yang mestinya kita buat seimbang untuk melihat performa bisnis kita bagaimana. Ya, menentukan apakah performa bisnis kita bagus atau tidak. Nah, tentu saja keempat bidang ini di dalam koridor visi dan strategi dari bisnis kita. Nanti keempat bidang ini berbeda nanti cara pengukurannya, cara penyeimbangannya di setiap organisasi. Kenapa? Karena visinya beda, strateginya berbeda-beda. Gitu kira-kira. Ada pertanyaan? Ya. Jadi Pak, perbedaan KPI sama balance score itu apa? Nah, kalau balance scorecard ini seperti hierarki di atas KPI. Jadi kita punya banyak KPI. Oh ini saya tunjukkan ya. Slide selanjutnya. Nah, ini dia. Di sebelah kiri ada banyak KPI. Ya. KPI ini punya target dan cara berhitung. Nanti dia dimasukkan ke perspektif BSC yang mana. Nah, jadi itu semacam bidang. Satu bidang bisa KPI-nya banyak, bermacam-macam. Nah, gitu kira-kira ya. Jadi BSC di bawahnya atau di dalamnya ada banyak KPI yang relevan. Gitu kira-kira. Oke. Nah, oh ya ini sebelum saya lupa ini. Perhatikan, sebenarnya ya kalau konteks kita ini performa gitu ya, semuanya itu bermula di perspektif yang ini, pembelajaran dan pertumbuhan. Kalau pembelajaran dan pertumbuhan di organisasi performanya bagus, biasanya proses internalnya menjadi bagus.
performanya. Ya. Ini orangnya suka belajar, bertumbuh memang. Jadi memasaknya bagus, nganter melayani pelanggannya bagus. Jadi ini semua bagus ini. Proses internal ini. Ya. Kalau proses internalnya bagus, nanti pelanggan melihat bisnis kita bagus juga. Customer puas, ya. Customer mau balik lagi karena dia lihat prosesnya itu bagus semua. Nah, kalau pelanggannya udah memandang bisnis kita bagus, biasanya keuangan kita, performanya pun akan bagus. Jadi gitu, kalau idealnya seperti itu, ya. Performa bisnis kita itu awalnya dari orang-orangnya sebenarnya. Nah, gitu kira-kira. Ya. Oke. Di sini masih ada 7 slide lagi, ya. Ini contohnya KPI di bisnis retail dan e-commerce. Kemudian slide berikutnya kesalahan umum dalam memilih KPI. Nanti kalian lihat KPI terlalu banyak, target tidak ada angkanya, KPI tidak bisa dikontrol, KPI tidak pernah diperbaharui. Ya. Kemudian ini contoh yang kalian buat kemarin. Data rich, ini kan bar chart penjualan per kategori, tren harian 6 bulan, itu kan yang kalian tunjukkan kemarin kan? Ya. Sesudah bisa memilih KPI, jadi begini dia bentuknya. Inilah yang kalian tunjukkan di apa? Di dashboard. Ya. Conversion rate, revenue, apa itu? MTD. Apa penjelasannya? Tahu juga saya. Repeat customer. Nah, di sini kan ada kalau apa namanya? KPI ada targetnya kan? Nah, ditunjukkanlah itu. Sekarang berapa, targetnya berapa. Itulah gunanya scorecard KPI yang ada di Power BI itu. Ya, inilah dia itu. Kalau dia belum tercapai, biasanya jadi warna merah dia. Nah, ya, kalau sedikit lagi warna kuning, kalau terpenuhi warna hijau. Biasanya kayak gitu. Ini kan yang kalian buat setelah dibuatkan KPI desainnya, jadilah kayak gini. Ada juga slide contoh KPI yang bagus. Ya. KPI yang baik harus bisa memicu aksi. Jadi apa yang bisa dilakukan dengan melihat KPI tersebut langsung tahu. Ya. Seberapa sering KPI dipantau? Ya, ini tergantung KPI-nya. Ada yang harian, ada yang mingguan, ada yang bulanan, ada yang kuartalan. Setiap kuartal. Gitu ya. Contohnya employee skill index. Masa bisa setiap hari kita cek skillnya bertambah berapa ya kan? Misalnya per 3 bulan, per kuartal gitu ya. Tuh. Berikutnya, KPI bukan one size fits all. Artinya KPI yang ada di organisasi tertentu belum tentu bisa digunakan di organisasi yang lain. Contohnya ini, kalau untuk platform e-commerce yang besar, begini. Untuk yang toko fashion lokal, begini KPI-nya. Beda-beda.
Ya. Nah, terakhir rangkuman. Ya. Nah, perhatikan ini, pertemuan selanjutnya kita akan membangun eksekutif dashboard di Power BI. Ya. Sekarang kalian sudah pandai, udah tahu apa yang mau ditunjukkan. Nah, kita buatlah minggu depan. Gitulah kira-kira. Oke. Itulah dia pembahasan kita hari ini ya. Coba saya lihat dulu. Loh. Yang presensi, yang mengisi absen baru 13 orang. Yang lain mana ini? Astagfirullah. Ini saya perpanjang sampai jam 9.23. 9.23. Ini udah 9.17. Nah, silakan bagi yang belum absen, silakan di absen. Passwordnya apa tadi? BI 13 6D, huruf kecil semua. Ya, waktunya sudah lama berlalu kok rupanya. Saya rasa sekian aja untuk hari ini. Semoga bermanfaat yang kita bahas. Sekian aja, sampai jumpa minggu depan. Selamat pagi semua. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Ya. Oke, saya end call ya.